Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah ada baiknya bersyukur. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Kristus, perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengandung atau menyatakan bahwa adalah mudah atau gampang untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk kita lakukan. Misalnya kita berolahraga, semua orang tahu bahwa olahraga itu baik, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Demikian juga dengan bersyukur. Sejujurnya bersyukur itu tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, kecewa, bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan kita memuji Tuhan. Tetapi melalui kebenaran ayat ini dalam Mazmur 92 ayat 1 dan 2, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Karena itu mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sedang memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga. Sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena ada hal lain yang kita kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa bersyukur itu baik? Dunia medis atau dalam dunia kesehatan mengkonfirmasi kebenaran ayat ini bahwa sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengandung emosi positif dan mengundang aura positif, dan tentunya mempengaruhi atau mampu menghasilkan hormon-hormon yang baik sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi juga saya ingin menambahkan bahwa ada hal baik lain selain kesehatan tadi yang saya katakan yang akan datang dalam hidup kita. Ketika kita memberanikan diri kita untuk melakukan atau ketika kita berani untuk bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat ada, atau kita mungkin sudah pernah mendengar tentang kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah 10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersyukur itu memang tidak mudah. Sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan, dari 10 yang disembuhkan hanya ada 1 orang yang datang untuk mengucap syukur. Lukas 17 ayat 15 dan sampai dengan ayat 16 dikatakan, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring,
lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ayat 19 dari Lukas pasal 17 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa race go by way, the faith had made the whole. Artinya imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin karena jarinya, atau mungkin juga telinga, atau mungkin mulutnya, atau bagian hidungnya, atau bagian lainnya. Dalam bahasa aslinya digambarkan bahwa orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena sakit kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena penyakit kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang, dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin mengatakan bahwa jadi pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar. Selain sembuh dari kustanya, tetapi dia juga mengalami kesembuhan kembali utuh tubuhnya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biarlah kebenaran ini terus memotivasi kita untuk berani dan memberanikan diri kita untuk tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan kita tidak baik. Karena itu, siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal baik dalam pengucapan syukur kita. Apapun situasi, baik atau buruk, kita tetap memberanikan diri kita untuk mengucap syukur. Dan biarlah renungan kita hari ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bukakan bagi kami. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan kami sehingga kami berani untuk mengucap syukur dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Kami tetap memilih untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan benih firman-Mu ini dalam hidup kami sehingga kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di kesempatan ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami sakit, mungkin yang terbaring sementara di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau melawat mereka. Kuasa pengucapan syukur itu mengalir kesembuhan atas setiap mereka yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Yang terbeban berat dilepaskan, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Yang terikat dengan kuasa kegelapan atau dengan penyakit apapun disembuhkan dan dilepaskan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.